Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kisah Fiksi Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng, dan share. Semoga kisah fiksi ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menceritakan perjalanan spiritual saya bersama beberapa teman-teman ke situs Gunung Padang. Saya mengajak beberapa teman saya untuk sama-sama kita menelusuri situs Gunung Padang. Namun ternyata yang bisa pada saat itu 2 orang. Sebut saja namanya Cuni dan Yus. Kami berangkat dari Jakarta pukul 3 pagi. Di perjalanan kami menikmati berbagai macam pemandangan ya di hari. Sampai di lokasi sekitar pukul 6 atau 7 lah ya. Lalu kita lihat suasana di situ sepi banget waktu itu tuh. Akhirnya kita mampir dulu ke sebuah warung pas banget depan situs Gunung Padangnya di parkiran. Akhirnya kita tanya-tanya sama salah satu warung, Pak, ini bukanya jam berapa ya situsnya? Oh, kata si tukang warungnya, oh ini bukanya sebenarnya jam 8, tapi sekarang masih PPKM, jadi belum buka. Duk, waduh, gimana nih? Saya memikir dalam hati begitu. Lah berarti kita datang jauh-jauh gini nggak bisa masuk nih Pak. Nggak bisa Pak, PPKM. Waduh, terus kapan bukanya? Ini udah hampir 3 bulan, kata si tukang warung itu. 3 bulan tutup, Pak. Oh, gitu ya. Sejenak saya berpikir akhirnya, waduh, jauh-jauh ke sini kurang informasi nih. Sia-sia nih jadinya nih. Tak berapa lama, tukang warungnya bilang, Pak, tapi kalau ada kebutuhan khusus mah bisa, Pak. Uh, saya tanya, maksudnya apa, Pak, kebutuhan khusus? Iya, kalau untuk ziarah gitu, malam-malam. Tapi malam, nggak bisa siang. Oh gitu. Ya udah, karena saya berpikir datang jauh-jauh, saya mau deh ziarah malam, saya bilang begitu. Ya tapi harus sama kuncinya Pak. Lalu kuncinya yang mana Pak? Di mana rumahnya? Lalu tukang warung itu menunjuk beberapa rumah di sana, di sebelah kirinya. Dia bilang, itu Pak kuncinya Abah Dadi namanya. Coba aja Bapak mampir ke situ. Bilang aja mau ziarah malam, bisa nggak ditemani? Lalu kami bertiga pun saling berpandangan. Lu berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Ya udah jauh-jauh kita ke sini. Tapi kita masih jauh nih, malam. Sekarang masih jam 8-an. Iya ya, terus kemana dong kita abis ini? Terus tukang warung menyela kita. Kalau mau Bapak nunggunya wisata dulu aja ke Curug Cikondang. Itu udah dibuka Pak. Oh jauh nggak Pak dari sini? Ya dekat sih, lumayan lah. Tapi udah dibuka itu wisatanya Pak. Oh baiklah Pak kalau begitu. Akhirnya sambil menunggu waktu, kami memesan beberapa minuman dan beberapa cemilan di warung tersebut. Setelah makan minum, kami mampir ke rumahnya yang dikatakan kuncen dari orang apa namanya tukang warung tadi. Namanya Abah Dadi. Kita akhirnya salam dan ke rumahnya. Assalamualaikum. Dijawab sama beliau. Waalaikumsalam. Lalu kami menyampaikan maksud kami untuk berziarah malam di situs Gunung Padang. Akhirnya beliau banyak bercerita tuh, memang sudah tutup dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang belum buka, intinya begitu, karena PPKM. Dan semua itu nunggu izinnya dari provinsi baru boleh dibuka. Tapi kalau untuk orang-orang yang kebutuhan khusus boleh, nanti saya temani gitu. Memang Mas dari mana? Gitu ya nama Mbak Dadi. Saya dari Jakarta Pak, niatnya sih mau wisata ke Gunung Padang ini.
Tapi kalau nggak bisa sekarang ya malam nggak apa-apa lah, daripada penasaran. Ya, ya udah nanti aja malam, ya sore lah kumpul di sini di rumah saya jam 5 ya. Iya Pak, saat ini saya mau ke Curug ini dulu, Curug Cikondang dulu sama teman-teman nih. Oh ya udah nggak apa-apa, menghabiskan waktu di sana aja dulu. Nah, perjalanan ke Curug Cikondang itu saya nggak ceritakan di sini, saya skip. Insya Allah nanti diceritakan di chapter lain gitu ya. Tak terasa sudah beberapa jam berlalu dan kami sudah pukul 4 setelah perjalanan dari Curug Cikondang tadi. Pukul 4 kami tiba di situs Gunung Padang lagi, di warung yang tadi. Lalu akang-akang yang tadi, kalau nggak salah namanya Kang Asep lah. Dia bilang, udah sholat belum? Ya sholat dulu ya, sholat dulu kita. Sholat asar, jam kosong di situ. Lalu sambil menunggu dia cerita-cerita tentang kejadian-kejadian apa namanya aneh-aneh di sini. Karena dia sudah tinggal cukup lama. Dia menceritakan dulu ini hutan A, gitu. Wah, perkampungannya dulu masih sepi gitu. Banyak hewan liar, anjing liar ada, dan lain-lain lah banyak. Wah, tempatnya inilah kalau orang bilang wingit banget gitu. Sebelum dibukanya menjadi tempat wisata gitu. Karena dia juga termasuk orang asli sini. Oh, iya Kang. Terus sering lihat apa aja Kang di sini? Wah, saya mah udah kenyang lihat yang aneh-aneh. Males lah saya ceritain. Ngeri juga. Ntar AA rasain sendiri aja malam. Waduh, kok jadi horor gini? Ini aja kita mau wisata ini. Ya udah, tak lama datang beberapa pemuda. Ternyata dia merupakan orang daerah situ asli dan merupakan anggota koperasi pencinta wisata Gunung Padang kalau nggak salah ya. Ya pokoknya seperti itulah. Dia juga menceritakan mau ngapain, Ini mau ziarah. Oh gitu. Iya nih. Dia menginformasikan juga. Sebenarnya besok hari Jumat itu first pembukaan setelah 3 bulan tutup. Oh gitu Iya nih, dari pengurus sudah mulai dapat izin dari provinsi. Jadi besok hari Jumat itu kita akan pembukaan. Jadi pemuda sini, penggiat pariwisata sini nanti malam akan tirakat di atas. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Mau ziarah memang ntar malam. Iya niatnya sih. Ya ntar lihat aja nanti sambil saling berpandangan kita bertiga senyum-senyum sendiri. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul jam 17.30 atau setengah 6. Suasana makin spooky, horor, sepi banget. Hanya didengar suara-suara hewan, suara beberapa anjing liar di situ, sama warung yang nggak banyak yang buka, cuma satu dua yang buka. Dan beberapa orang yang berkumpul untuk melakukan apa namanya tirakat malamnya. Lalu Abah Dadi datang ke kita, ntar habis sholat maghrib ya, dia sambil teriak untuk siap untuk sholat. Iya, bah, kita sholat di sini aja nih, numpang di rumah AA warung ini gitu. Asep, ya udah. Nah, ketika maghrib berkumandang, saya, Cuni, dan Yusuf sholat di warung tersebut. Setelah uluk salam, kita ngeliat keluar, wah ternyata suasananya udah malam, horor banget gitu. Sudah maghrib, bener-bener berasa seperti apa ya di dimensi lain lah. Kebetulan saya yang sedikit bisa sensitif terhadap yang gaib langsung merinding merasakannya gitu. Nah, teman saya si Cuni apalagi dia orangnya bisa ngeliat, tapi agak lebay juga sih dia. Makanya cerita-cerita, mas, 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 gue ngeliat ini, gue ngeliat itu. Aduh, mukanya pucat sekilas karena dia ngeliat di depan-depan itu banyak makhluk-makhluk yang menatap dia sendiri. Mas, mas,
kagak jadi ya ke atas ya. Ah lu Cun, tanggung nih, udah janji juga kita mau Abah tadi, udah booking dia. Aduh, saya lihat muka Cuni pada saat itu pucat, ngeri, mengalami kengerian, dan saya nggak tahu apa yang dirasa pada saat itu. Mungkin dia melihat sesuatu yang aneh, mengerikan, yang nggak bisa dilihat dengan mata kasar. Lalu si Cuni bercerita, mas, tadi lagi sholat, ada yang nyelek-nyelek gue di belakang, mas. Ah, yang bener lu, Cun. Emang iya, Sup? Nggak tahu aneh, mas. Iya, Sa. Bener, mas. Cuni bilang gitu. Ah, lu ngayal, kalau lu sholat fokus. Ingat ke Allah. Colak-colek ngarang lu. Bener, mas. Gue merinding deh sholat. Dengar cerita Cuni begitu, saya sebenarnya jadi ikut merinding juga. Tapi karena saya sudah membuatkan tekad ingin naik ke atas gitu untuk ziarah, ya kita berani-beraniin aja. Begitu juga sama Yusuf. Udah, kita jadi ke atas nih. Jadi ayo, bismillah. Sambil melihat Cuni yang masih pucet, kita yakinkan dia. Oke Cun, udah ke atas aja yuk. Jauh-jauh di sini, udah nunggu seharian, mau suka kagak naik. Dia pun terdiam. Tak lama Abah tadi nyamperin kita. Ayo gimana A? Udah siap? Udah bah, siap insya Allah gitu. Lalu kami pun berjalan bersama Abah Dadi, dipimpin oleh Abah Dadi ke depan gerbang situs Megalit Gunung Padang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, ketemu lagi dengan kami di Warung Sedekah Khalifatullah. Kali ini kita akan tafakur silaturahim dengan sesepuh-sepuh di negara Sirang Padang, Siang Padang atau Surya Padang. Saat ini kami sudah melakukan sholat tadi jamaah pasal maghrib kita. Pada maghrib ini kita coba naik ke atas mendekati jam 7 ya sekarang dengan salah satu kuncen Jurung Padang, Abah Dadi ya. Dadi ya, alhamdulillah ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada reng-rengan adek akan datang ke Karaton Surya Padang ini dengan akan perjalanan menuju cagar budaya Karaton Surya Padang itu. Dengan di sini juga sebelum ke atas kita masuk dulu ke Talaga Karahayuan, Talaga Kahuripan. Ya, kita sama-sama memohon kepada Allah dengan sebelum ke atasnya membasuh muka dulu. Ya. Tinggal dibimbing bah. Ya. Tafadhol lah. Ya, Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Abah Dadi melakukan uluk salam. Kita tinggal ngikutin aja itu. Saya, Yusuf, dan Cuni berada di belakang Abah Dadi. Ikutin uluk salam. Lalu setelah itu kita masuk pintu gerbang. Sebelum naik ke atas, ada di sebelah kiri lah tangga. Kiri tangga itu ada sumur kahuripan disebutnya. Ini ada lalu yang dinamakan tadi Abah Dadi dan kami melakukan doa di situ, doa dulu salam, di sini, dan melakukan bersuci, berwudu, kita dan minum beberapa air dari mengadakan upacaranya sumur kahuripan itu, sumur kehidupan itu. Ya, kebetulan konon katanya ini kita sebelum ke atas itu niat air yang murni yang dapat membersihkan jiwa zohir dan batin. Di badan kita barangkalinya ada harangan, itu suasana sudah gelap banget, walaupun sudah pukul setengah 7 ini, suasana udah gelap banget, nggak ada pencahayaan, cuma modal senter doang, ya kan? Akhirnya saya kaget bangkit dari segala perjalanan di sumur itu supaya perjalanan kehidupan teh menjadi kejemaran, kemakmuran, kesuburan, muncul sesuatu yang dunia dan akhirat, yang menjadi kesuksesan. Mengagetkan saya gitu. Tempatnya kita mulai sampai saya ingin mundur ke belakang. Ya. Muncul perempuan berpakaian seperti
ke zaman dulu, memakai mahkota cantik dengan wajah Sunda di depan saya atau di atas, tepatnya di atas sumur tersebut. Kaget saya. Apakah saya aja yang lihat pada saat itu? Saya ngeliat Cuni, saya ngeliat Yusuf, pada nggak paham. Abah Dadi lagi memejamkan doanya dengan bertawasul atau berdoa. Nah, begitu saya ngeliatin begitu aja ilmu, tak itunya yang dimaksud makhluk tersebut. nah gitunya. Sekali lagi Akhirnya makhluk tersebut tersenyum ke saya. semoga Di yang udah antara dimasukkan senang ke dan dalam raga kaget, kita saya menjadi berusaha penyukur diri, menundukkan penyukur pandangan dan ilmu, mendiam penyukur diri. ucapan. Semoga lebih Berdiam diri tajam. di belakang. Kasok anak cuci muka. Setelah itu saya lihat lagi makhluknya udah menghilang. Sok cing besar ya airnya. Nah, tak lama setelah selesai yang Abah Dadi banyak dah, baru 2. berdoa, 3, mereka menyuruh kami turun ke dasar sumur tersebut. Turun ke sumur. 4, Ayo, sok, atuh. Turun 5, sini. Wudhu, 2 deh. terus minum airnya. 6. Lalu ditunjukkanlah setelah satu cara berwudhu, lalu ditunjukkan cara minum jatuh airnya. alhamdulillah jatuh Tegukan nah gitunya. berapa Jadi udah teguk ya, jatuh 3 tangan teguk atau jangan sampai secara tumpah atau gimana gitu. membersih harangan-harangan Kami turun, kita. Yusuf turun, Gitu. Tapi mohon maafnya Cuni turun, dan saya aturannya gitu. Setelah itu kita bersiap untuk nanjak ke Gunung Padang. Sebenarnya ada 2 jalur. Yang satu agak landai tapi agak jauh jaraknya, memutar. Yang satu lagi agak terjal, namun jaraknya lebih pendek dari yang satunya lagi. Lalu Abah Daji nanya, mau jalur yang mana nih kalian? Terserah Abah aja lah. Wah, sok lah, kalau Abah mah yang ini aja lah, yang pendek, biar cepet sampai, biar enak gitu di atasnya. Waduh, itu jalanan tangganya kurang lebih hampir 60 sampai 70 derajat lah nanjaknya itu. Jarak antar tangga dengan tangga cukup jauh. Kanan kirinya ada besi pegangan. Apakah jalan utama ini Lalu sebelah kanan kirinya itu pepohonan ya, hutan lah, pepohonan segala macam. harus jalan Dan utama. ada juga penerangan. Secara pelan kan pendek tapi mengesankan gitunya. Pada saat awal memang Suni ditugaskan untuk merekam semua dari kejadian kita baru saja sumur maupun pensucian perjalanan pensucian hati ziarah ke atas sendiri puncak nanti. Nah, sekarang kita lanjut untuk Akhirnya ke mana, Bah? kami bertiga naik tuh di tangga itu. Naik setelah kurang lebih 10 menit menaiki tangga dengan ngos-ngosan capeknya. Ternyata dari bawah ada yang teriak, "Abah, ada yang nyariin, kepala desa." Tuh, akhirnya Abah nengok ke bawah. "Iya, tunggu sebentar." Gitu. "Udah, kalian bertiga naik aja dulu sendiri ya. Abah ada yang nyari kepala desanya. Ntar Abah nyusul." Lalu Abah Dadi bergegas turun, dan kami bertiga pun saling berpandangan. "Nah, ini naik sendiri lu pada." "Ah, enggak ah. Saya mau nunggu Abah aja." "Ya udah, kita tungguin aja deh ya." Iya. Kita bertiga akhirnya menunggu di tangga itu. Kanan kiri gelap. Horor mencekam, suara-suara binatang aneh-aneh. Lalu saya merasakan hembusan angin dari atas ke bawah. Apaan tuh tadi? Tahu. Cuni memberanikan diri ngeliat ke atas. Dan betapa kagetnya dia. Dia melihat, astagfirullahaladzim, apa tuh? Apa sih lu, Cun? Saya dan Pak Yusuf pun mencoba menengok ke atas. "Apaan sih, Cun? Gak ada apa-apa juga lu." "Itu tuh, Mas. Itu tuh. Tuh, makhluk apaan tuh, gede banget tuh. Waduh, apaan tuh, Mas? Apa terus?" "Ah, lebay lu, Cun. Jangan nakut-nakutin dah. Gak ada apa-apa kan ya, Yusuf ya?" Lalu dia terus histeris sambil menutupi mukanya. Itu mas. Udahlah, jangan nakut-nakutin lu." Sebenarnya pada saat itu saya juga merinding sih. Lalu Yusuf pun mengarahkan senter ke arah yang ditakuti oleh Cuni tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa, tidak melihat apa-apa emang. Dan saya pun tidak melihat apa-apa.
Lalu Cunit masih histeris dan bilang, itu makhluk yang hilang, makhluk yang hilang, makhluk yang hilang. Ah udah Cun, lu jangan nebel lu, nakut-nakutin kita aja lu. Enggak bener, asli deh, asli bener. Waduh, aduh, kita turun yuk, ngeri gua, kata Cuni. Ah udah nanggung, Abah Dadi juga dikit lagi sampai ke sini kok. Tuh lihat, kita kan bisa ngeliat ke bawah tuh, dia udah selesai urusannya. Akhirnya kita sepakati untuk menunggu beliau. Tak lama kemudian, Abah Dadi datang menaiki tangga dan menghampiri kita. Ayo sok, kita naik lagi. Gitu. Bah, tadi dulu deh bah, saya capek bah buat kosan. Gitu. Lalu Juni juga bilang, ya bah, tadi dulu, emang ada apa tuh? Enggak bah, ini tadi si Cuni nih, lihat sesuatu di situ sambil menunjuk arah yang dimaksud. Ah, Pak, nggak ada apa-apa. Insya Allah asal niatnya baik mau ziarah, aman-aman aja. Iya ya, Bah ya. Sok ayo kita naik atuh. Yaudah yuk, bismillah. Akhirnya kami berempat pun melanjutkan perjalanan. Ya, saya, Yusuf, dan Juni serta ditemani Abah Dadi ke atas. Perjalanan ke atas itu bagi orang yang awam melalui jalur yang terjal cukup memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 20 sampai 30 menit lah. Karena capek ngos-ngosannya, tapi bagi orang yang biasa seperti Abah Dadi itu sangat cepat sekali naiknya. Kita nggak nyangka gitu, tek 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 naik tangganya itu. Wah, akhirnya sampai juga kita di atas. Alhamdulillah. Lalu apa yang akan terjadi di atas, di teras pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya dengan perjalanan spiritual misteri Gunung Padang pada saat ini, nanti sama-sama kita saksikan di chapter berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah 175 meter. dengan izin Allah sampai di puncak guys. La ilaha illallah. Ini tumben-tumben saya bisa sampai guys. Itu ada tulisan apa tuh guys? Dilarang turun melalui tangga ini. Itu tangga cuma buat naik. Aja. Iya. Kita turun ke sana. Nggak boleh buat turun. Nah, kayak ketarik guys perut. Masya Allah. Kayak begini. Kakinya dilurusin. Nah, Kalah sama Abah. Mati lah Yusuf.